وقد وصفنا في تدوين ما أفاد العلم وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وحسن مني أن أمسك أئمة الأمر
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram wal Muhtaram yang kami muliakan Al-Ustaz Kiai Haji Fahrudin Nur dari Kuala Tunggal Provinsi Jambi. Yang kami hormati Al-Mukarram seluruh asatidzah, al-alimul ulama, tokoh-tokoh masyarakat serta seluruh rombongan grup Mahabbatul Rasul, grup Habsi kita pada hari ini, serta yang kami muliakan dan yang kami banggakan seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, baik itu yang telah jauh maupun seluruh masyarakat, khususnya ibu-ibu di desa Teriandang serta adik-adik sekalian rahimahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah amma ba'd. Tiada kata dan ungkap rasa yang patut kita ucapkan pada hari ini selain puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat hidayah, rahmat serta inayahnya jualan sehingga kita dapat berkumpul bermuhasabah di dalam ruangan yang penuh berkah ini, yakni Masjid Nurul Huda Desa Teriandang, dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, hari Kamis 6 Oktober tahun 2022 atau tepatnya pada tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Sholatan wa tasliman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Dan adapun kami mewakili seluruh panitia pada hari ini mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Al-Mukarram Kiai Haji Fahrudin Nur yang telah meluangkan waktu serta kelelahan beliau yang mau menghadiri acara kita pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala selalu menyehatkan beliau, selalu melimpahkan rahmat serta keberkahan hidup kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan adapun rangkaian acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan Ummul Quran, yang ketiga yaitu tausiah atau ceramah agama, yang keempat doa sekaligus penutup. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran ala hadhihi niyah wa fi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin Allahumma amin. Dengan dibacakannya Ummul Quran
rabbal alamin. Sebelum memasuki acara yang kedua, terlebih dahulu kami mintakan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Farudin Nur untuk membacakan telur serta air yang telah kami sediakan. Kepada beliau kami mohonkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil taqwa wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jannah wa ahlil khair. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma hasil maqasidana, Allahumma hasil maqasidana, Allahumma hasil maqasidana wa yassir umurana ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Adapun hasil dari penjualan telur serta air kita hari ini seluruhnya kami limpahkan untuk pembangunan masjid kami Nurul Huda, di mana masjid kami ini masih memerlukan begitu banyak dana. Mudah-mudahan seluruh masyarakat yang membeli telur kita pada hari ini mendapat keberkahan, kelancaran dalam rezeki, serta mendapatkan anak, suami, serta keluarga yang soleh, solehah, serta selalu diberkahi dalam kehidupan. Amin. Untuk panitia silakan mengangkat. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh mereka kita berasal dari desa Karyaunggang, yaitu Ibunda Laila. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Kami ucapkan terima kasih kepada Qari'ah kita Ibunda Laila yang telah melakukan ayat suci Al-Quran dengan begitu merdu. Semoga beliau yang membacakan serta kita semua yang mendengarkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara yang telah kita tunggu-tunggu, yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Fahrudin Nur dari Kuala Tunggal, Provinsi Jambi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang sangat agung, peristiwa lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang mulia, hikmah daripada memperingati, mengagungkan hari kelahiran Rasulullah berkata oleh sahabat Ali karramallahu wajhah. Sahabat Ali ini adalah sahabat Nabi. Sahabat Ali adalah menantunya Nabi. Sahabat Ali adalah sepupu Nabi.
Kata sahabat Ali karramallahu wajhah, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yahruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang mengagungkan, membesarkan hari kelahiran Nabi, maka dia tidak akan keluar meninggalkan alam dunia. Artinya kada meninggal dunia kecuali membawa iman. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, karena dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa ada hisab. Artinya dosa diampuni Allah. Kita nih kalau masuk surga diperiksa amal kita dengan kesalahan kita, tipis harapan hendak langsung masuk surga, tipis. Karena dosa banyak, dosa menyambati orang kada kehitungan. Duduk berantok di muhalawang berlima, 1, 2, 3, 4, 5. Ada anak gadis surang lewat pakai Honda NMAX membawa pacar hanyar. Sikong mulai jenang di sini, aja berganti pacar pulang. Sikong menyahuti, wajar aja berganti pacar. Pacar tadi dulu kan cuman Honda NMAX, kalau ini kan NMAX. Jenazah Ikong menyahuti pulang, memang wanita matre mata duitan. Jenazah Ikong pulang, biasa keluarga orang itu desa itu. Jenazah Ikong pulang, memang betul kata pepatah, buah kada jauh gugur dari pohonnya. Padahal banyak raih buah nang jauh gugur dari pohonnya. Pohon condong jauh gugurnya, tapi kenyamanan yang betiura. Gatal montongnya mau ada nyambeti. Mungkin kebanyakan makan gangan keladi lupa. Jadi gatal banget, kurangi makan gangan keladi. Mau sudah terbiasa bersesambat nih, kadang penceramah lagi sambatnya. Penceramah ini lakas banget datang. Yat ya lakasnya datang. Orang belum mulai acara sudah duduk di situ ya. Paling hendak memakan apam surabi itu ya. Mungkin belum sarapan kalau di rumah itu ya. Memadahi bini orang harat ya. Berbaktilah kepada suami, jagalah suami. Bini awak bemesak aja kada jangan sikong. Karena bila penceramah tu lambat datang, panjang dulu mahadengi, begitu datang yat. Mantang laris ya. Datang terlambat terus. Ada orangnya ini namanya sebesar sambat ke jauh ada duduknya. Nyaman nyambati orang. Nah kita nih kalau mengingat nyentuh payah hendak langsung. Ternyata ada amalan langsung masuk surga, dosa diampuni. Apa dia? Membesarkan, mengagungkan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga matinya kita husnul khatimah. Kata sahabat Utsman radhiyallahu anhu, innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khaufi. Sesungguhnya kita orang mukmin ini terhadap 6 macam harus ada merasa khawatir. Apa dia? Min qibalillahi ta'ala ayyakhuza imanahu. Terhadap Allah kita harus ada merasa khawatir. Kalau iman diambil Allah wal iyadzubillah. Kata Imam Abu Hanifah, penyebab iman itu dikhawatirkan diambil Allah, pertama karena kada pernah bersyukur dapat nikmat iman. Mestinya kita ni bersyukur dapat nikmat iman wal Islam. Orang bersyukur tu katanya ijra'ul mal fi mardatillah wa ijra'ul a'da fiha. Orang yang bersyukur tu bila berisi harta gunakan kepada yang diridai Allah. Nukar hintalo duitnya gin wakaf. Wa ijra'ul a'da fiha, menggunakan tenaga untuk yang diridai Allah.
supaya lakas imbah yang diupahakan beritaan pakai gotong royong. Seminggu sekali gotong royong tenaga gunakan. Biar kita tuh pernah memanfaatkan anggota tubuh kita untuk kebaikan. Itu namanya orang bersyukur. Tapi kalau kada bersyukur dapat nikmat iman, dikhawatirkan bisi harta digunakan haginang kada diridai, tenaga digunakan haginang kada diridai, dikhawatirkan matinya kada husnul khatimah. Cuman dikhawatirkan tapi kada pasti. Yang kedua, penyebab orang mati kada husnul khatimah karena kada pernah takutan mati. Kita ini lebih takutan dengan penyakit. Kalau ada penyakit corona takutan banget kita. Padahal ada mati kita kena, ada pasti. Tapi kalau penyakit mati pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti mati. Kenapa kita ada takutan mati? Ada penyakit demam berdarah takutan banget kita. Padahal mati pasti. Tapi orang ini kada takutan mati. Orang tuh katanya karena kada takutan mati karena kada berpikir dengan kematian. Atau inya merasa siap mati. Ulun imbah mondok di Pekalongan, Jawa Tengah. Boleh di pondok hitungan bulan disuruh mengajar di pondok pesantren Al-Baqiyatus Shalihat. Jadi ulun keluar pondok masuk pondok bersama kiai bersama santri. Masuk masjid keluar masjid. Masuk pesantren keluar pesantren. Intang situ pang ulun. Ulun kira ulun ini siap mati. Sekalinya belum. Suatu saat ulun diundang pakai speedboat Galumbang karena botnya syarat kau kebanyakan nang umpat di pantai Galumbang mencirup haluan pancong dong bot nang speedboat tuh. Oh my julun timbul juga lagi soalnya tuh tinggalam timbul alhamdulillah di hadapan ulun di binian menangisan gaung-gaungan minta bebulik sopir kada mau. Karena kalau bebulik memutar kena gelombang masuk lewat buritan. Jadi dipaksakannya di bantai gelombang patah. Kayu bawah nang bot patah, merikap. Sehingga sopir berteriak, "Oh ya sopir beranayan, jangan ada yang bergerak." Oh silak gelombang tuh ganal pada aku duduk. Masya Allah, julun orang di dalam tuh menangisan. Rami beragapan berdua-berdua. Ulun bang lagi nang kada beragapan. Nang diregap dede ada ibu bini di samping ulun tapi Tuhan takor paragap nang Tuhan nih biasanya nang Tuhan berdua mudahan lawas gelombang disini nyaman lawas karena ragap dan tak ulun meragap daripada takor. Ulun kada lagi berdoa jangan karam, cuman ulun berdoa ya Allah jangan kau ambil ulun hari ini. Ulun belum siap ya Allah, anak ulun masih halus, bini ulun masih anon. Hanya tahu pada kada siap. Kita tuh kalau ingat mati dalam kitab Tanwirul Qulub, ukrima bisalasati asya. Kita dimuliakan Allah sebanyak 3 macam perkara. Pertama ta'jilut taubah, bersegera bertaubat. Tapi kalau kada ingat mati at-taswib bit taubah, menunda-nunda bertaubat. Orang kalau menunda-nunda berbuat kebaikan alamat gagal. Contoh gampang ibu-ibu lah nyaman nyontohkan. Umpama ibu ni Inor ngarannya. Dibawai kawannya tulak pengajian maulid. Oh Kak Inor aja nang seikong kita tulak pengajian yuk. Ujar Inor kaina aja tahun dudi. Mahadang ulun mimbah beranak. Rupanya Inor tadi betianan. Jasidin tahun dudi mun sudah beranak. Tahun dudi sudah imbah melahirkan beranak di Kiau pulang. Oh Kak Inor nah kita tulak pengajian. Pian berjanji amun sudah imbah beranak. Pian kan sudah imbah beranak. Napa aja Inor? Betul lah aja ulun sudah beranak tapi anak ulun masih halus. Kaina tahun dudi mahadang anak ulun ganal. Sudah tahun dudi anak ganal di Kiau pulang. Oh Kak Inor, yo tulak pengajian. Janji amun anak pian ganal. Jawab apa?
Uja sidin bujurai anakku ganal tapi aku nih betianan pula. Sambil tuak pengajian mau betianan hataros. Makanya kita nih kalau menunda-nunda alamat gagal. Maka kita nih jangan suka nunda-nunda. Ada kisah abahnya nih disuruh ke masjid belum-belum buat menunda-nunda banca-anca tulak. Sudah orang azan tulakai duduk sidin di pinggir sumur. Biasa kan orang imbah azan sambil yang sunat. Jadi berokok loh sidin. Sekalinya langsung kamat takajud sidin. Rupanya imam anak tulak. Langsung lagi cucuhakan rokok doh. Diandak di higa lelongkang. Begitu hendak takbir Allahu Akbar bunyi ribut kekanakan. Nah jadi ambil kekanakan rokok kone. Ambilnya rokok sangkutakannya ke telinga. Sembahyang di bawah kipas angin. Rupanya kipas angin tuh cinit berputar. Sekali dapat serekaat asap panas telinga. Jadi napa di telinga aku nih. Peganangan rokok menyala ulang. Terpaksa dijentil sidin. Tuk jentil tak ambung pas tak buat ke baju imam. Apa imam bergoyang-goyang sidin. Ada senunuh sembahyang. Kejadian banunda nunda. Makanya kita nih jangan pati menunda. Yang kedua, orang kalau ingat mati wakana atul kalbi, hatinya menerima apa yang ada. Tapi kalau kada ingat mati ada murida bil kapab, ketiadaan merasa puas dengan kehidupan yang sudah serba cukup. Kita ini dibanding orang tua kita berhari, paninian kita sadih. Datuk kami itu asalnya orang Berabai, merantau tungkal, kada kau bulik lagi, ada berduit ke apa? Jadi nenek kami kada bulik, abah kami lahir di sana, ulun lahir di sana, kada suah ke Banjar. Alhamdulillah sampai wahini ke Banjar. Jadi orang bahari sulit belayar kemana angin menampur. Rupanya nenek kami tatuju ke tungkal, sebahagian tatuju ke tembilahan. Ada kau bulik. Kami lawas makan nang berbagi piring. Maka anak mama banyak. Kami ini sepaadingan orang 15, 16 awan nang keguguran. Orang bahari bebanyakan anak karena punya prinsip ikan belanak masak wadi. Banyak anak banyak rejeki. Menuai ini ikan belenak masak kuning. Banyak anak nambah paning. Apa kada paning dilarang keluar malam, patangnya keluar. Jemamanya kenapa ikan nak maka keluar malam. Uja anaknya ulun mai kada keluar malam kada. Ulun keluar patang tadi cuman bulik malam. Jana umak marah mena keluar malam bulik jangan tengah malam. Soal nyintainya bulik pagi. Jana umak ngapai kam maka bulik pagi. Mama pang dia kada memulihkan bulik tengah malam. Jadi kuku hitai pagi. Pakai ikan belenak masak kuning. Banyak anak nambah paning. Ulun mengira kami ini banyak deh. Sekalinya ulun tulak ke daerah Riau. Ada guru di situ. Ulun takuni. Julun berapa ikong anak guru? 18 je. Umat terkajut ulun. Dia ulun nang Tuhan ni kayak bisi pabrik seorang. 18 anak. Orangnya kurus aja. Rupanya orang kurus ni cukup membahayakan juga. 18 anak. Jadi berbagi piring kami makanan. Kenapa? Karena susah. Ujar arwah nenek kami waktu Dato itu silawar panjang itu dibuat dari guni, karung guni nang miang tuh. Mun begaru tuh tersilak rabit tuh. Maka miang pulang tuh dibawa ke undangan kayak ini karena keringat. Maka ada miang bertambah. Maka gatal di dalam sudah ada pada bekiruha. Kurang begaru rabit silawar. Itu tuh katanya beratnya bisa 0,5 kilo silawar tuh. Kalau dibawa menabas ke ujung kabun dibantai hujan bisa 5 kilo beratnya. Kalau kurang nahap talinya putus cobakan aja. Kita alhamdulillah nyaman sudah. Makanya kita ini menerima hidup apa adanya, jangan kalah dengan kucing.
Kucing tuh inya menerima apa adanya, dijulungi nang apa aja, inya kada pernah protes. Suah lapian bisi kucing dijulungi tulang sariknya. Dede maungkit kada pernah, mengeluh kada pernah. Kenapa kita karap mengeluh? Mun kada berduit bemamai, burung suwit burung kunai. Kada berduit bemamai, burung suwit burung kunai. Banyak berduit berenai juga. Sama aja juga. Coba lihat kucingnya. Kucing itu kada pernah mengeluh. Julungi orang tulangnya menerimanya. Nyaw aja kucing. Mun bahasa kita terima kasih aja. Dijulungi kepalanya nyaw aja. Terima kasih aja kucing. Julungi dagingnya makin panjang nyawnya. Pernahlah kucing protes? Kada pernah. Sekalinya lingah ampunnya ada ikan sehimpil di atas piring cuntannya, tapi kan kucing ini takutan pang makan tanpa haknya, jadi bepadahnya nyaw ya, minta maaf aku ambil ikan. Rupanya tuan rumahnya pemalar, ambilnya sesapu lipdi, hambatnya berit kucing 3 kali melacung, 4 kali takami ikan makam tapacul dari montong. Aduh ya kucing takor burit karena hambat awak takami, tapi kucing kada pernah mengeluh. Paling setengah jam kucing itu datang pulang menjengoknya di Mahalawang. Kenapa kucing? Nyaw aja. Boleh masuk dia. Ulun paham bahasa kucing. Apabila kita ambil sesapu lidi melacong pulang. Apabila kan diambil sesapu lidi masuknya. Kucing itu kenapa kena ajar? Karena ini sudah pernah bercita-cita hendak jadi orang hebat, tapi tak boleh ke kucing pulang. Kucing ini berjalan pepagian hendak naik ke gunung. Sekalinya bertengah harian dah kada sampai ke gunung belum. Ada lawas, ada burung terbang, mentipor terbang, sekali bertungkas sampai ke gunung. Mai ja kucing nyamannya jadi burung, sekali bertungkas terbang sampai ke gunung. Berdoa kucing, ya Allah mudah-mudahan aku kau jadikan burung nyaman pang terbang naik ke gunung. Karena kisah jadi, karena mun kada jadi burung kada jadi berkisah. Jadi kayak bicara jadi juga pokoknya kisah bang. Sudah jadi burung terbang terluar laju tak tumbuh gunung, tak gulung ke bawah, kepala minik, tak pikir kucing, ya Allah kada nyaman jadi burung, ya Allah tak tumbuh gunung tak gulung. Baik jadi gunung, ya Allah jadikan pangulun gunung, ya Allah dijadikan Allah gunung, turun hujan banjir lamas gunung. Ya Allah kada nyaman jadi gunung, nyaman jadi banyu, maulah lamas surang. Jadikan haja ulun banyu, ya Allah dijadikan Allah banyu, lewat sapi 2-3 langkah tabihira. Maja burung ja kucing kada nyaman jadi banyu kan hirai sapi, nyaman jadi sapi hatukang hirai orang. Jadikan ulun sapi, ya Allah, dan jadikan sapi karena ikat pulang awan tali. Pikir pulang kucing, ya Allah kada nyaman jadi sapi karena ikat tali, ya Allah bulu sampai ke hidung karena ikatnya. Baik jadi tali, ya Allah mengikat bulu orang. Jadikan ulun tali, dijadikan Allah tali. Sekalinya malam-malam karena tukang tikus, karena ikut tikus. Ya Allah aja kucing kada nyaman jadi tali karena ikut tikus, nyaman jadi tikus sama ikut orang. Jadikan ulun tikus, ya Allah sekali jadi tikus, siang malam karena kapung kucing. Ya Allah bulikakan pulang, bulikakan pulang. Tak boleh kayak kucing pulang. Jadi kita nak di mana kabar diam napa tugas kita, yang penting hidup menerima apa adanya. Jangan berdengki-dengkian. Rezeki sudah ada yang menentukan, jodoh sudah ada yang menentukan, pangkat sudah ada yang menentukan, nasib sudah ada yang menentukan. Yang ketiga, orang kalau ingat mati wanasyatul ibadah, giat beribadah. Tapi kalau kelumpanan mati mengulir beribadah, maka itu kita ingat mati supaya ada takutan, supaya iman dipelihara. Yang ketiga, penyebab tidak husnul khatimah, suka menganiaya orang, suka mengalihi orang, itu bisa kada husnul khatimah wal iyadzubillah. Kata sebahagian ahli hikmah, tanda-tanda kita orang beriman itu ada 4. Pertama, at-taqwa. Hidup harus bertakwa. Takwa di situ yuradu bihi al-ikhlas. Yang dikehendaki takwa itu apabila beramal ikhlas. Wal ikhlas yuhassinul a'mal. Orang beramal ikhlas itu binting amal.
Ibarat bangunan wasinya selama bersingit dalam cor tihang, bangunan kuat. Tapi kalau wasinya tak keluar pada tihang, bangunan bisa runtuh. Makanya dia ada orang bolah rumah ganal, cornya di dalam wasinya di luar dia. Kecuali orang bubungulan, amunnya pintar kada mau wasi di luar. Orang beramal ikhlas ibarat pohon akarnya. Subur apa kada pohon tergantung akarnya. Kalau akarnya masih mau bersembunyi dalam tanah, pohon selamat. Tapi kalau akarnya keluar dari persembunyiannya, berarti pohon rabah mati. Maka itu beramal ikhlas. Cuman kita nih mengetahui ikhlas apa kada, itu kalau sudah kena uji. Kalau kada kena uji, iyalah kita nih asal merasa ikhlas saya beramal. Tapi begitu diuji masih ada ikhlas. Ada kisah di zaman dulu, ada orang sugih di kampung dong. Setiap bulan semua rumah diberi beras sekarung, beri duit 100.000, 200 kakak. Rupanya handap umur sidin meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, sekampungan orang turunan mensalatkan, memakamkan. Sadih orang nang biasa menyumbang mati. Sekalinya anaknya mengambil mikrofon, hujan nang anak bapak ibu minta tolong mulai malam ini ulun minta bacakan tahlil beserta doa hagin arwah abah kami selama 1 minggu setiap malam. Sekalinya malam pertama sekampungan tulakan, pada ada nang bertinggalan lagi dada beretaan tulak. Karena tahu nang aruh ini orang sugih, dapat dibayangkan hidangannya. Sekali bertahlil berdoa, ujar tuan rumah, bapak ibu terima kasih atas kedatangannya. Kami kada kau membalas, mudah Allah membalas dengan balasan yang baik. Malam esok kami mengundang pulang. Kada ada makanan sama sekali, banyu putihnya kada ada. Begitu keluar haruman, ini dia model aruh kada sama anaknya dengan abahnya. Abahnya pemurah, anaknya pemalarnya. Ay minta ampun, aku jenang sikung esok kada tulak lagi kok. Ada nama nasihati, jangan kada tulak. Kalau kuah ini kan tadi menguburahkan bang, malam ini kan satu masak. Kalau ku malam esok kena makanan di situ, kemudian membawa bungkusan malam ini dibungkus sedikit malam esok. Pikir sidin rugi, gue di sidin aku mau kada tulak bos. Orang makan situ bungkusan pulang dapat, aku di sidin. Malam kedua masih utuh 200 orang. Sekalinya sama dengan malam pertama, ada makanannya. Oh jangan saya ikut lagi tulak serang aja. Malam pertama aku harap maklum, nang kedua ini kan aku maklum lagi. Ini sahda anaknya kada sama abahnya. Aku jadi kada tulak. Akhirnya malam ketiga berkurang, malam keempat berkurang, malam kelima tambah berkurang, sampai malam terakhir malam ketujuh tinggal 20 orang. Padahal orang 220 juga ditinggal nang ikhlasnya. Sekalinya imbah tahlilan berdoa, satu bercakap, oh jenazahku kami mewakili seluruh masyarakat kampung ini meminta rela, meminta maaf karena kakawanan kada kawa datang, mungkin sibuk di rumah. Kami 20 nih bang, jadi kami pamit hendak bulikan. Ujar tuan rumah jangan bulik, hadangi serumah. Soalnya mengangkat hidangan itu cukup hagin 200 orang. Minuman kalim cukup hagin 200 orang. Buah-buahan cukup hagin 200 orang. Kuih cukup hagin 200 orang. Orangnya datang 20 juga. Melihat tuh kanyang dah. Oja tuan rumah kada usah khawatir, siapakan sangki kerisik nongkon-nongkonal. Sisanya di sini buat kesangki bawa bulik, buat kertas masing-masing. Sehingga seikung orangnya 10, nang hayam 10 himpil surang, undang gelas 10 hikung surang, semuanya 10. Akhirnya hendak bulikan. Ujar tuan rumah jangan bulik hula, hadangi setumat. Soalnya kada lawas membawa amplok sekardus, maka tabel-tabel. Rupanya amplok itu isinya 1 juta, hagin 200 orang. Tapi karena 20 orang cuman, berarti sikung orang 10 ting amploknya 10 juta. Baru dikeluarkannya surat tipis
Rupanya surat wasiat. Ujar abahnya, karena bila aku meninggal dunia, undang orang sekampungan, tolong aku tahlili. Tapi dari malam pertama sampai ke 6 jangan ada dikasih apa-apa. Ulun hendak dapat kiriman nang buju-buju ikhlas. Karena malam terakhir siapkan lagi 200. Berapa orang ada bagi rata. Oh, jamaah mendai bekaring. Wasiat rupanya. Rupanya ngalih kita nih kalau hendak ikhlas tuh ngalih. Tulak ke orang aroh. Kebetulan di kampung tuh ada orang sugih, hanya pindah. Rumahnya ganal kada sekira. Rumahnya halamannya tuh ditata kayak rumah yang ada di film Indosiar. Nang film Suara Hati Istri yang ku menangis membayangkan. Rumah siapa? Di syuting sidin. Menyelamat rumah. Sekalinya membaca Maulid Al-Habsyi sampai habis sejam. Sudah imbah baca pulang Maulid berjanji sejam pulang. Sudah imbah hendak kita tambahi pulang Maulid tiba. Ujar jamaah, Pak ganang nasib kawan. Kawan yang datang nih ada yang belum makan. Ujar tuan rumah ulun ada nazar. Ujar jamaah, Pak nazar juga, tapi jangan membawa kawan. Baca seorang, tapi hendak boleh sidin sayang juga. Kalau undang gelah besatang, hadangi sidin sekali keluar bubur kacang. Maka bubur kacangnya sesuduk sindok di atas bubur kada begana. Nyubarang ke sana, nyubarang ke sini, ke sana ke sini. Kenapa? Banyak kuah pada kacangnya. Tuh mahirupi kuahnya, hanya kata tamu kacangnya. Kira-kira bisa lah ikhlas. Mulai nyambat, push ya. Percuma jadi orang sugih. Aruh bubur kacang. Aku kada aja sidin. Walaupun aku susah. Kalau aruh bubur kacang 3 kali seminggu sidin ku lawan. Berarti kita ngalih hendak ikhlas. Yang kedua wal haya. Tanda orang beriman itu harus ada punya sifat malu. Nabi itu syadidal haya iwat tawadu. Nabi itu bersangat tanpa malu dan rendah hati. Cuman kata Nabi, sifat malu akhir zaman bakal diambil Allah. Ada 4 nang lakas diambil Allah akhir zaman. Pertama yang lakas diambil barakah. Sehingga kita akhir zaman ini kurang barakah. Penyakit tumpang tindih. Katanya kalau dunia ini sudah tuha dan kita kayaknya sudah tuha, 99 macam penyakit yang maintai kita. Tapi kada semuanya, karena penyakit yang hampir semua karena penyakit sensitif. Sensitif. Kada makan salah sedikit tersinggung. Maka kita sudah tuha, apa penyinggungan. Minanto bukan memamainya, memamai anak bener ya. Oje minanto coba nak jangan bahambur panat mama. Niat mama kada suruh istirahat ikan bahambur pulang. Menangis mintuhaan. Berbuyan banyu mata. Inor kada hendak maharagu aku di sini. Maka inor ngarannya minanto tadi. Aku minjam ngaran lah kenyamanan bang nyambet inor nih. Enak aku berikan nih pulang ngaran pian. Minjam satu mak. Tuh beli lipat lah. Baju dilipat sidin masuk ke sangke. Berbuyan banyu mata mahadang anak bulik. Nangaran anak tadi amat puyuh. Anu mata aja aku atar ke rumah adingmu. Ja amat jangan main begenak di sini aja. Kada aja aku anak ke sana kegenangan. Apabila ada di atar bulik sidin berjalan seorang. Jadi kita ni mentuha kena penyakit tu banyak. Dunia ni makin tuha makin banyak penyakit. Kadang-kadang belum tuha penyakit tumpang tindih dah. Dokter gin bingung. Yang mana orang ni diobati? Obati reumatik kena asam urat. Obati asam urat naik tensi. Ada kekaruan kada kalau sudah tuha. Makanya berkah akhir zaman mulai diambil Allah. Nang kedua sifat malu diambil Allah. Sehingga wanita memakai pakaian nang kada nutup aurat tu kada malu lagi. Memakai pakaian tu ngalih disambat, tarik ke bawah atas kelihatan.
tarik ke atas bawah kelihatan, kada ditarik bawah atas kelihatan. Kadang-kadang si lawar nang dipakainya nang dipasang di burit patong, pinggangnya bukan sampai ke pinggang, tersangkut di perbatasan. Duduk di hadapan gue pulang tuh di bot speedboat, terjungat hujung si lawar, mencuhung kelihatan ada supannya. Ulun di belakang bingung hendak diitihi berdosa, kada diitihi lo kok isok dede lagi. Apa kada lakas kau mata ngalih lo kok. Kada tahu supan lagi pakaian nang kada untuk aurat tu kan tahu supan. Mun bahari kita supan. Umur gen kita ni akhir zaman kada pati panjang kada. Itu kan tanda akhir zaman. Kenapa kita ni umur kada pati panjang? Allah sayang dengan umat Nabi, biar jangan terliwat banyak bulah dosa. Orang bahari panjang umur karena bulah dosa ngalih. Orang bahari itu hendak menaguh anak gadis orang berawa. Inya liwat, ada baju habang, ada baju biru. Inya liwat, abahnya di belakang. Kita nagur, ojek kita baju habang, ya abahnya. Mana wani lagi negor tarai mau ulang boleh tekipai kopiah bantai din. Orang bahari kayak itu supan. Kalau anaknya itu dikurat di orang itu supan, maka anak berpacaran bahari itu ngalih kada sama wah ini tinggal ngatek cuman di HP lagi di mana sayang. Oh lagi di rumah sedang apa baring-baring. Bisa ketemu dak di malam minggu kita bertemu di bawah pohon jambu di malam nang ditunggu-tunggu nang tidak ada mengganggu. Nah dapat bertemu kan, bisa bertemu. Orang bahari itu hok anak bulah dosa itu malah pahala dapat. Ada kawan ulun berkisah orang bahari itu mun hendak kawan kakaknya adingnya direpati holo kawani adingnya tikam ding hendak lah kolom ding hendak aja tukarkan sepak nih kolom hajin kau tapi ada syaratnya. Sampaikan salam abang, awan kakakmu sampaikan salam dari amat puyuh. Karena amat ini tukang jagat burung puyuh. Nah, disampaikan alinang ading. Begitu disampaikan adingnya, salam diterima. Disampaikan umahnya, belum boleh dosa lagi. Dapat pahala dah. Bersedekah kulum sepak. Oh janang amat, hakun ading ikam mengantarakan surat abang. Jangan ading hakunai tapi upah pulang kulum sepak paksan upahan kulum sepak pulang dosa belum lagi dapat pulang pahala bersedekah kulum 2 pak dah menulis surat dinda tersayang malam minggu kau akan saya jemput ulun tunggu kau di bawah perumahan. Nah rumahnya kan tinggi bang di bawah perumahan tuh kan ada papan nang bubukaan aku tunggu di situ. Nanti kodenya akan kuketok itu papan nang bukaan. Ketukan pertama jangan kau bukakan. Ketukan kedua jangan kau buka. Ketukan ketiga baru kau buka. Untuk meyakinkan kalau itu ading yang membuka di atas, kau surungkan sandal nang pernah kita ketemu di masa lalu. Nanti kalau kau surung sandal, ku sambut sandalnya. Nanti ku pasang bahu, kau tajun dari atas, langsung bahambin di bahuku. Tertanda amat puyuh 2 pak udah bersedekah. Rupanya nang ading nelingah membuat surat tak abahnya. Abahnya yang membaca. Malam yang ditentukan abahnya nungguin. Diketuk pertama abahnya kadang buka karena sesuai kuncinya. Jangan dibuka, namun dibuka aja curiga. Ketuk kedua kadang dibuka. Ketuk ketiga dibukanya. Sudah dibuka, surungnya sandal anaknya. Memasang bahu tajun abahnya. Amat puyuh ini ada kawan sikong tukang intai di jauh. Jadi begitu dipikul, dihambin, oh ya kawannya, abahnya di belakang. Apa jadinya? Marhaja abahnya di belakang. Yang penting anaknya dah hambin. Padahal maksudnya di belakang tuh abahnya. Kan dia dapat bulan dosa belum? Pahala terus. Memberi kolom berpahala, mengambil orang Tuhan berpahala juga. Dosa belum dapat, makanya orang bahari itu umur panjang-panjang. Wah ini kita kan dapat dipanjang lagi karena kita ini bulan dosa nyaman, karena sifat malu mulai hilang. Nang ketiga, akhir zaman itu sifat amanah mulai diambil Allah. Sehingga nang keempat orang banyak hidup kada adil lagi.
Kita kada usah bicara dengan orang. Kita nih gin kadang-kadang kada adil kita nih. Awan anak seorang gin kada adil. Bisi anak dua juga kada adil. Nang seikong nih anak kita orangnya bungas. Kemudian pintar, cerdas, pendapatan, peasian, sayang kita. Nang seikong nih mana kada bungas. Rupa kayak sabut terandam seminggu. Mana hirang latat pulang. Siapa bilang belimbing kada masam, sudah masam kalat pulang. Siapalah bilang nakai kau kada hitam, sudah hitam mengkilat pulang. Maka penguliran, maka kada pendapatan, kadang kita orang tua bisa membedakan. Kalau anak pintar dibangga-banggakan. Ini anakku ini pintar, alhamdulillah. Kada sama abangnya, ya Allah, pengulirannya mana kada pendapatan. Padahal anak ini pembebal, mungkin salah kita mamanya waktu betianan banyak temakan duit kumpanyi. Berempat nang calon hantam din terus. Imbah anak pembebal, anak disalahkan. Padahal anak nang pintar anak kita, anak nang pembebal anak kita. Kita harus adil, minta maaf. Kadang-kadang anak nang kita banggakan belum tentu kawa maharagu kita sampai ke mati. Kadang-kadang anak nang bungol ini maharagu. Kenapa anak pintar sekolahnya ke luar negeri sana kada sing bulikan, kawin pulang di sana kada maunya beli ke sini, banyak nyamuk. Paling seminggunya beli ke sana pulang. Anak nang bungol tadi kada kemana-mana, daftar ke sini kada lulus, daftar ke sana kada lulus. Muyaknya begawi sawit di rumah begini abahnya. Bila patang begini mamanya bemasak bola sarapan, bebaktinya kawitan garing kita orang tuanya. Mamanya garing dirawat di rumah sakit nang bungol ni mah dengi. Menyuapi kita makan, mengangkat kita, merawat kita, memandii kita. Anak nang bungol nang pintar mana ada. Nang bungol ni kesian kita melihat ya Allah seminggu anak ulun di rumah sakit kan simbulikan. Puja mamanya ayuhan anak aikam hendak bulik hahulo kaina mama bisa ai perawat mengawani. Ujian anak kada hendak mayako. Mun mama kada bulik aku kada bulik juga. Kenapa? Sebab karena kalau mamanya garing banyak orang datang bilang ada yang membawakan martabak, ada yang membawakan soto, ada yang membawakan buah-buahan. Mamanya garing kada mau makan, dialah yang mahantoknya. Setahun mamanya kada garing berpikirnya kabilah aja nang Tuhan ni garing pulang. Coba atujuh bangatnya maharagu garing tadi sampai ke kuburannya mengantar banyak orang melawat beres saja 4 karung dapat. Belum lagi nang lain-lain. Siapa nang menjaga kuburan kita? Anak nang bungol tadi. Nang pintar datang kita sudah di makam. 2 hari juga sininya. Orang begiras keagesan bebuan bulik nang bini. Siapa yang maharagu kuburan kita? Anak yang bodoh tadi. Makanya anak jangan dibida-bidakan, sayangi semuanyaan. Jangan ada nang kada disayangi. Amun kita membida-bidakan, mun kita mati anak kada bakal akur. Kada bakal. Kita ni kadang kada adil. Amun keluar ramah banget. Amun di rumah marah-marah terus. Ada orang di sini. Datang orangnya, ulun tahu. Amun di rumah kawan begini besi simpon nampak ikhlasnya. Ujar kada usah cilai, kada usah kada aku kada juga di rumah. Maka aku menyimpun sampai habis kelihatan ikhlasnya. Basuh piring, basuh mangkok, menggulung akan hambal. Sekali di rumah basuh sapu itu sampai dihambatakannya. Ini jenang anak, jenang abah sama juga. Di mana minum situ mana cawan. Nih coba diandak ke tempatnya abahnya sambil bermamai. Batu tapas sambil bermamai. Bersesaku sambil bermamai. Ada orangnya jilbabnya agak kuning-kuning pink. Aman di rumah orang maka sorry. Rupanya ada nama rasa di hadapan. Aman di rumah maka bersesarik di rumah orang nampak ikhlasnya. Amun nang laki gitu juga. Amun awan bini orang ramah banget. Melihat bini orang tulak kadai. Jangan laki mau kemana mbak? Ya. Mau ke toko aja. Ke kadai, belanja. Hati-hati mbak, jangan licin, kita pelisit. Enggi, terima kasih pian, menasihati ulun. Soalnya tup tahan tak, langsung melacong, mengangkat. Hati-hati mbak, sakitkah? Bini orang, tekana bini seorang, hanya keluar. Anak mana toh? Ya, hendak ke kadai aja.
Jangan lawas, bikin anak menangis. Tuh, hati-hati tuh, jalan licin. Soalnya tuh tahan. Han, lu udah kepada hentian gitu. Sakit lo kok. Tadi makan bini orang sakit ya. Sekali bini awak sakit lo kok gitu. Ada orangnya salah tuh, di luar salah tuh. Nang bini sama juga. Amun awan laki orang ramahnya minta ampun. Begitu datang laki orang kok kelinting mulakan banyak. Oh jangan datang, jangan payah-payah mbak. Mun kami di sana, tidak usah repot-repot mbak. Enggak repot kok aja. Banyuwara aja. Bini laki orang. Tak karena laki seorang setengah jam dia duduk belum ulakan banyak. Oh jangan laki ulakan banyak deng, ulah suang di sini. Orang sibuk, ada orangnya, cuman lain peng jumlahnya lain lagi. Nah lain pulang oleh nyambat tolong. Nah, kadang-kadang kita kayak itu. Makanya kita ini berlaku adil. Sikit lagi. Nang ketiga, tanda orang beriman wasyukru, hidup harus bersyukur. Dijadikan Allah kita orang sugih, alhamdulillah dapat menyumbang. Nyumbang hintalo, hagin nukar hintalo, hagin masjid, kawan nyumbang. Masjid dibangun, kawan nyumbang. Berduit pang. Amun dijadikan Allah pada berduit, kawan umat gotong royong. Ada kawan nyumbang tenaga, barang gotong royong. Bersyukur aja kita nih. Jangan mengeluh hidup. Dijadikan Allah anak kita bungas, alham. Sakan nang lahir anak orang nang bungas. Anak awak kayak sabut terandam. Maka karena orang kada menjamin orang bungas hidup bahagia. Kadang-kadang nang kada bungas senang bahagia. Banyak kita lihat di berita film Selibelitri nang gasap-gasap to, gasip-gasip nang gasip judulnya Selibelitri. Itu kan bunga-bunga surangnya. Judulnya apa? Pernikahan di ambang perceraian. Padahal orangnya bungas. Sementara kampung ulun di sana, di kampung ulun ada rupanya pas-pasan. Nang laki rupanya pas-pasan, nang bini rupanya pas-pasan. Tapi bahagianya kada pernah di ambang perceraian. Dia setia tulak ke laut mencari karang pakai tungkah tuh. Duduk bininya di tungkah, nang laki meninjak tungkah, menceracak di atas bating tuh. Maipi karang masuk ke bakul. Sudah penuh bulikan pulang ke pumpong kakitek kakali apa kalutok dona. Enggak misalnya di pumpong ngarannya. Masukkan ke situ. Nang bini naik meluncat ke pumpong, tersangkut lamak bang. Nang laki menunjul dari belakang. Coba orang baiknya laki bini batu tundulan. Begitu nang bini menghadang di atas pumpong, nang laki mengunjah karang di bawah. Nang laki menyorong karang, yang bini menyambut. Meluncat nang laki ke pumpong, ingkolnya pumpong hidup. Nang bini menimba banyu pumpong. Itu namanya aku tak bisa hidup tanpamu. Kenapa? Sebab karena kalau bini ditinggal, siapa nimba pumpong? Maka dibawa terus. Aku tak bisa hidup jauh darimu. Kayak mana jauh? Mun pumpong 3 meter panjangnya parak terus saya 2-3 kali melacung sampai pulang. Karena menjamin orang bungas lebih bahagia daripada nang kada bungas. Lagian juga Bu Ai, orang gagah kada menjamin dapat bini bungas. Orang bungas kada menjamin dapat laki gagah. Tapi ada orang gagah dapat bini bungas, contohnya ulun. Ulun ini bini kayak Ayu Tinting bungasnya. Ulun ini kayak Afgan. Lagian Bu Ai, orang bisi laki gagah kada menjamin hidupnya lebih tentram daripada bisi laki kada gagah. Kadang-kadang bisi laki bungas ini bisa jantungan. Hanya dikuruhingi orang laki merangot dah. Coba kalau kada bungas kada gagah, jangankan dikuruhingi orang, dipandiri orang gin marah. Presiden siapa nang hendak je. Aku gin telanjur narai juga. Bagaimatai aku bakayo presiden. Amun laki gagah tulak di malam minggu pakai Honda Nmax, imbah menerima HP senyum-senyum pakai parfum Casablanca. Kada bepadah pulang ke mana tujunya. Ibu mana tenang di rumah. Jam 12 malam kada bulik belum. Ambil HP, picik HP telepon sekalinya nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan. Nah, berarti dimatiinnya HP. Timbul tanda tanya ibu, di mana dia? Bersama siapa dia? Sedang apa dia?
Itu ada di film Indosiar. Lalu menghadang laki bulik, ambil cawan, hendak minum, kelapasan pecah, pertanda buruk apa ini? Itu biasanya kalau bininya menghadangi laki, cawannya pecah, pasti suaminya bersama wanita lain di luar sana. Kenapa ulun tahu? Karena ulun nonton film Suara Hati Istri judulnya. Ulun menghadang apabila ulun film Suara Hati Suami juga. Oh, Suara Hati Istri manjang. Nah, makanya kita nih hidup bersyukur aja. Terakhir, orang beriman itu hidup harus bersabar. Sabar dengan takdir Allah. Man sabara zapara. Siapa sabar pasti sukses. Hidup saling maaf memaafkan. Kalau kita nih hidup sabar, bersyukur, ada punya sifat malu, takwa jangan berkurang, maka itu tanda kita orang beriman. Mudah-mudahan kita senantiasa dipeliharakan Allah iman kita, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah wassa'adah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang